Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Layalia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kurva stress strain. Jadi, kurva stress strain itu adalah kurva yang menyatakan perekaman data atau perhitungan dari hasil uji tarik atau tensile test untuk menentukan sifat mekanik dari suatu material. Nah, uji tarik ini merupakan cara karakterisasi untuk mengetahui kemampuan suatu material terhadap tarikan. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan menarik materialnya sampai putus. Nah, di uji tarik ini digunakan juga instrumen untuk merekam data tegangan atau stress dan regangannya atau strain. Di sebelah kanan itu adalah bentuk dari instrumen yang digunakan pada uji tarik. Nah, kurva strain ini memiliki rumus utama. Pertama adalah rumus tegangan atau stres yang disimbolkan dengan sigma. Rumusnya adalah gaya per luas penampang. Gaya di sini adalah beban yang diberikan kepada suatu material dan dibagi luas penampang dari material tersebut. Kemudian yang kedua adalah rumus regangan atau strain yang disimbolkan dengan epsilon. Rumusnya adalah delta L, yaitu selisih antara panjang material awal dengan setelah diberikan gaya, dibagi L0 atau panjang material awal. Dan terdapat juga rumus modulus Young yang bisa ditentukan dari slope, yaitu stress dibagi strain. Kemudian di kurva stress strain ini bentuknya seperti ini dan terdapat beberapa titik. Ada 5 titik. Yang pertama itu adalah titik P atau batas proporsional. Titik P ini adalah titik di mana hubungan antara stress di sumbu Y dan strain di sumbu X itu adalah hubungannya linear dan mengikuti hukum Hooke yang menyatakan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan regangan dalam batas elastis. Nah, di mana sebelum titik ini material itu akan mengalami deformasi elastis linear, yang artinya jika bebannya dilepaskan maka material akan kembali ke bentuk semula. Kemudian setelah melewati batas proporsional, itu terdapat titik E atau batas elastis, yaitu saat dimana hubungan stress dan strain itu sudah tidak lagi linear, tapi mungkin masih berada dalam zona yang elastis. Biasanya umumnya juga batas proporsional dan E itu saling berhimpitan. Kemudian ada titik Y atau titik luluh, di mana material itu mulai mengalami deformasi plastis. Jadi setelah titik Y ini materi tidak akan kembali ke bentuk semula meskipun bebannya telah dilepaskan. Dan yang selanjutnya adalah titik M atau titik maksimum, yaitu titik di mana tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh material sebelum terjadinya necking atau penyempitan penampang. Jadi setelah titik ini material itu masih bisa bertambah regangan tetapi tidak bisa menahan beban lebih tinggi dan nantinya akan terjadi necking. Dan yang terakhir adalah titik putus, yaitu titik di mana material patah atau terputus, dan di titik ini material tidak lagi bisa menahan beban sehingga akhirnya putus. Seperti itu. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya mengolah data dan mengolah data yang kemudian nanti akan diplotkan ke kurva stress strain.